Ya, dia sakit kaki, makin sholat makin sakit. Ujung-ujungnya dia cuma bisa sholat dalam keadaan baring. Apapun kondisi kita, yang wajib tetap wajib. Nutup aurat wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, sholat wajib. Mau susah atau senang wajib. Nggak bisa saat susah aja kita dekat sama Allah. Berarti kita nggak setia. Kadang-kadang Allah kasih kita ujian. Tujuannya apa? Supaya kita bentang sejadah di tengah malam, kita kembali kepada Allah. Masalahnya manusia nih, kalau lagi susah dia bentang sejadah tengah malam. Nanti baik lagi hidupnya, hilang sejadahnya lagi. Na'udzubillah. Ya kan, lagi susah hidupnya, lari anaknya, lari suaminya, dia baca Quran tiap hari. Nanti datang anaknya, datang suaminya, mana letak Quran? Tak tahu aku di mana letaknya. Coba. Jadi saya berpesan kepada kita semua, khususnya diri saya. Ibu-ibu, apapun nasib kita, tetaplah dekati Allah. Ketika kita mendekati Allah, sudah pasti ada ujian. Nggak bisa ibu lari. Allah itu pasti ingin menilai kita. Ketika Allah susahkan kita masih tetap ibadah nggak? Ibu aja dengan suami suka menguji dulu kan. Sebelum jadi suami kan, suka diuji. Abang ini setia nggak sama aku ya? Setia nggak sama aku ya? Kalau aku tak penuhi keinginannya, setia nggak ya? Kan kayak gitu. Jadi tetaplah ibadah apapun yang terjadi. Karena kalau tidak, jadinya istidraj. Oke, paham ya? Jadi saya kalau ada problem, saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, Engkau pengen lihat betapa setianya saya, apapun yang terjadi kita tetap ibadah. Nanti masalah selesai sendiri karena Allah. Insya Allah. Oke? Nah, yang pertama adalah musibah. Itu turun kepada orang yang maksiat. Kedua adalah ujian. Turun kepada orang-orang yang taat. Jadi, ustazah bisa nggak kita nih rajin ibadah tapi nggak ada masalah? Nggak bisa. Susah. Cuman bedanya, bisa nggak kita ini banyak ibadah tapi merasa nggak ada masalah? Itu bisa. Karena orang beriman dia mengecilkan masalah. Jadi dia lebih tenang hidupnya. Walaupun masalahnya ada. Sampai nanti orang beriman ini akan dibilang oleh orang lain, kalau aku jadi engkau tak tahan aku. Karena kita beriman kita tahan. Oke? Yang ketiga ada yang namanya cobaan. Musibah itu biasanya lama. Lama dia jahat, lama dia zolim, lama dia tidak taat, lama kelamaan blek dikasih musibah. Makanya jangan berbuat jahat. Allah itu tegur, kadang-kadang menunda dan akhirnya berat. Kemarin ada kasus seorang adik yang menguasai harta warisan. Dia adik-beradik 4 cewek semua. Adiknya menguasai harta warisan. Lalu kemudian berpuluh-puluh tahun setelah itu dia punya anak baru dapat kabar ternyata 4-empatnya anaknya nggak ada yang bekerja sama sekali. Tidak ada yang jadi orang sama sekali. Padahal emaknya adalah hartawan yang memakan warisan dan menzolimi 3 keluarganya, 3 saudaranya. Allah biarkan 20 tahun dia hidup senang. Tapi efek sampingnya anaknya tidak ada yang bekerja satupun. Dan menggantungkan hidupnya pada orang tuanya. Orang tuanya pun sudah tua, sudah mulai susah. Satu keluarga hamburadul. Karena musibah yang Allah berikan. Karena akibat istidraj yang mereka lakukan. Oke? Nah kemudian yang kedua adalah ujian. Allah berikan kepada orang yang taat. Dan yang ketiga adalah cobaan. Nah ya? Cobaan. Cobaan ini kalau musibah jangka panjang. Kalau ujian jangka panjang. Kalau cobaan ini jangka pendek. Diberikan kepada orang yang beriman. Supaya orang beriman ini tidak jadi berbuat jahat. Contoh misalnya. Ibu mau pergi ke pasar. Ya, lalu suami nggak ngizinkan. Pergi ke pasar dulu bang, ke kedai aja lah dulu. Pasar lah bang, ke kedai lah dulu. Abang ini ribut betul. Pergi aku bentar. Pergi ibu ke pasar 7 lungkang ibu. Itu berarti dicoba langsung. Langsung ditegur. Paham nggak saya ini? Nah itu cobaan. Dek, iya buatkan abang mie goreng. Tunggu dulu bang, film dulu bang. Tunggu iklan film Suara Hati Istri ini dulu bang. Tepatlah dek buatkan, tunggulah dulu bang. Ujung-ujungnya pas dibuatkan kenyak minyak panas. Langsung dicoba, langsung diingatkan. Kita ini pengennya dicoba, bukan dikasih musibah. Kalau musibah tadi Allah apain? Allah diamkan. Kalau cobaan, langsung diingatkan.
Dan biasanya diingatkan karena untuk orang-orang yang taat, yang baik. Terakhir adalah yang keempat, bala. Bala ini beda lagi. Kalau musibah karena perbuatan kita. Kalau ujian karena perbuatan kita. Kalau cobaan karena perbuatan kita. Kalau bala adalah orang lain melakukan dosa, kita mendiamkan, kita kena bala. Misalnya ada satu kampung orang yang berzina. Di satu rumah. Udah siang malam laki-laki datang ke rumahnya berganti-gantian. Lalu kemudian kita tahu. Apa kata kita? Biar aja lah. Dosa kan tanggung masing-masing nyo. Biar aja lah. Udahlah, dia kita. Gak usah tegur lagi, yang penting gak ngerugikan kita. Lulu gua. Udahlah biar aja lah. Kita biarkan pelaku maksiat itu, maka kita juga kena bala. Bala itu bisa berupa rumah tangga kita berantakan. Bisa berupa banjir. Bisa berupa kita menjadi kurang rezeki. Bisa berubah kita jadi ribut dengan keluarga. Satu daerah ini macam-macam bala yang terjadi. Maka idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau menengok kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Agama Islam tidak menyuruh kita untuk mengurus diri kita sendiri. Nggak ada ibu harus pakai bahasa, udahlah dia, saya, lu, gua, kita masing-masing aja lah. Ya, dosa tanggung masing-masing. Agama Islam tidak pernah menyuruh diri kita mengurus diri kita sendiri. Agama Islam menyuruh kita mengurus orang lain. Gimana orang lain itu bisa taat? Gimana orang lain itu bisa tidak maksiat? Gimana orang lain itu bisa keluar dari dosa? Makanya ada dalil la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman kita sampai kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita. Maka siapapun yang mendiamkan kesalahan berarti melakukan kesalahan yang sama. Kalau ada teman ibu berbuat salah, ibu tak boleh diamkan. Ibu harus ingatkan. Kalau ibu diamkan, maka ibu melakukan kesalahan yang sama. Hanya saja ketika mengingatkan, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang dengan bahasanya. Jangan ibu pakai bahasa hadis pula. Oi, Rasul pernah bersabda. Jangan. Ibu pakai bahasa ibu yang tidak menyinggung, yang tidak melukai dia. Berubah atau enggaknya dia, urusan dia dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah mengingatkan. Nah, makanya di terus gimana Ustazah? Ini ada musibah, ini ada ujian, ini ada cobaan, ada bala. Jadi kesimpulan kajian kita gini. Ketika kita itu mendapatkan sesuatu, misalnya katakan naudzubillah suami kita sakit, anak sakit serentak. Nih pura-puranya nih. Suami sakit, anak sakit, orang tua sakit, serentak. Kita pikir dulu, Bu. Kira-kira ini musibah, ujian, atau bala? Kalau cobaan kan langsung. Kita cek. Kalau kita ini tidak sholat, kita ini tidak puasa, kita ini nggak bayar zakat, kita ini nggak pernah ke majelis talim, aurat kita buka-buka, kerja kita ngomongin orang terus, kerja kita nyakitin orang terus, kerja kita ini menzolimi orang terus, itu musibah. Kalau dia musibah, jalan keluarnya beda. Kalau dia musibah, jalan keluarnya bertaubat. Paham gak nih Ustaz ini? Maka harus lakukan sholat, puasa, ya, kemudian keluarkan zakat, kurangi nyakitin hati orang, jangan zolimin orang. Harus hijrah. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Tadi anak sakit, orang tua sakit, bapak sakit gitu ya. Kita nih udah taat. Kita udah rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ke masjid, rajin ibadah. Tahu-tahu hidup kita susah juga. Anak sakit, suami sakit, orang tua sakit. Blek, berarti itu ujian. Kalau dia ujian, bagus. Biasanya kalau dia ujian, ibu tidak perlu melakukan apapun. Ya, ibu hanya tetap melakukan ibadah sampai masalah ibu kembali normal.
Sampai nanti suami akan sembuh sendiri dengan kita rawat, orang tua akan sembuh sendiri dengan kita rawat, anak akan sembuh dengan kita rawat. Nah, ketika kita sudah bisa melewati ujian itu, nanti kita naik kelas. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya nanti suatu ketika, ibu kan udah naik kelas tuh, udah kakak kelas. Nanti